Kita akan berdoa sebelum masuk ke Kejadian pasal 14. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan yang telah memberikan kepada kami firman, dan hari ini kami kembali mencari firman-Mu. Karena melalui firman yang kekal, bukan bijaksana dunia, kami mendapatkan makna dan terang hidup. Tolong kami ya Tuhan yang haus dan lapar akan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, kenyangkanlah jiwa kami. Kami tidak mau sekedar kenyang dengan makanan jasmani, karena jiwa kami meronta membutuhkan Engkau, dan biarlah Engkau hadir, Roh-Mu bekerja melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, Kejadian pasal 14 adalah momen di mana Tuhan menepati janjinya dalam pasal 12. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan sekarang Tuhan mengangkat nama Abraham, dia menjadi terkenal di tengah-tengah seluruh bangsa. Apa yang dicari oleh Lot secara aktif, Tuhan berikan kepada Abraham secara pasif. Lot mengangkat dirinya, seperti orang Babel mengangkat dirinya. Tetapi orang-orang yang meninggikan dirinya, Tuhan mengatakan dia tidak suka dan Tuhan merendahkan orang-orang yang mengangkat dirinya. Maka Pak Stephen Tong selalu mengingatkan kita, lihat Filipi pasal 2. Yesus itu aktif merendahkan diri. Dan Allah Bapa aktif meninggikan dia. Itulah jalan yang harus diikuti orang Kristen. Jalan Abraham, jalan Kristus. Kita aktif mengikut Tuhan. Kita aktif merendahkan diri. Dan biarlah secara pasif kita ditinggikan. Bukan kita yang mengelevasi diri, itu jalan setan. Setan meninggikan diri, dijatuhkan oleh Tuhan. Pengikut Kristus merendahkan diri, dan biar Tuhan sendiri yang mengangkat kita. Barang siapa diangkat oleh Tuhan, tidak mungkin jatuh dihantam setan. Banyak orang mau terkenal, pasang di YouTube apa segala macam. Kemarin waktu pandemi muncul banyak pengkhotbah dadakan. Saya pikir emang dikira kalau banyak orang lihat lalu terkenal dan sebagainya, dia tahu nggak ini dunia apa? Ini adalah peperangan rohani. Kamu terkenal, tetapi kamu tidak diangkat oleh Tuhan. Makin banyak orang yang hantamannya makin besar, pohon makin tinggi, anginnya makin kencang. Dan kalau tidak ditopang oleh Tuhan, tidak ada kuasa yang menyertai, tidak ada mental yang sudah dilatih oleh Tuhan, dihantam sedikit kayak kaleng kerupuk, saudara. Peok. Tetapi ketika kita diangkat oleh Tuhan lewat kesulitan, berbagai latihan yang dahsyat seperti Elia mau menghadapi nabi-nabi Tuhan, nabi-nabi Baal, harus digembleng Tuhan dengan kesulitan yang sangat besar. Sehingga Elia waktu digertak 450 nabi, dia tenang saja, saudara. Karena sudah dilatih. Bayangkan waktu itu Elia tidak dilatih. Kita juga demikian. Waktu kita mendapatkan kesulitan, jangan ngomel. Ini latihan Tuhan. Kalau Tuhan pilih kita melayani dan punya satu peran besar, penentang-penentang muncul, kita sudah siap, sudah dilatih. Kesulitan seperti itu biasa, sama seperti saudara makan cabai. Saya ada kelemahan itu, saudara. Kalau kebanyakan makan cabai, kasih cabai kan nggak kerasa kan, saudara. Meskipun kalau saya mulutnya sudah nggak kerasa, perutnya masih kerasa, saudara. Kadang-kadang makan itu habis itu pulang sakit perut gitu kan ya. Tapi waktu makan nggak pedes gitu ya. Akhirnya kan kita nambah banyak, perutnya nggak tahan. Ya kan? Nah, jadi mulutnya kalau sudah keseringan makan cabai, akhirnya apa saudara? Makan cabai nggak pedes. Sudah terlatih kok. Orang nggak biasa makan cabai, makan satu aja udah tidak tahan gitu. Ya, saya misalnya banding sama anak saya. Kenapa nak gitu? Pedes papa, kamu makan apa? Saus cabai. Gitu ya. Saus cabai. Ya dia tidak terlatih saudara. Mungkin saudara yang makan satu tahu kecil dengan 20 cabai rawit merasa tertawa. Hahaha begitu kan ya. Tapi itu kan saudara sudah melewati proses yang panjang. Sudah dilatih ibaratnya begitu. Nah itu makan cabai. Kerohanian juga ada begitunya. Orang sudah dilatih Tuhan lewat kesulitan. Akhirnya begitu kena sesuatu yang sulit, dia sudah biasa. Ustaz. Demikian juga ketika kita melihat di dalam kehidupan Abraham. Abraham sekarang dipersiapkan Tuhan dan sekarang Abraham diangkat oleh Tuhan. Bukan mengangkat dirinya. Tuhan mengangkat dia, memuliakan dia. Lot cari harta, dia kehilangan harta. Abraham mencari kerajaan Allah, dikasih seluruh harta Sodom, itu pun dia tidak mau.
Kita melihat semuanya apa yang dicari Lot. Lot tuh mungkin gigit jari kali ya. Aduh om, itu semua yang aku cari, sekarang hartanya mau dikasih kamu. Udah gitu Abraham bilang, saya tidak akan ambil tali sendal pun enggak gitu. Lot gigit jari, aduh itu semua yang aku inginkan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari mana? Saudara, ada satu cerita. Suatu hari ada seorang pertapa katanya. Pertapa itu suatu ketika didatengin, ada orang dikasih tahu, kamu mesti cari pertapa itu. Enggak, saya enggak percaya. Apa hebatnya dia? Suatu ketika ada orang membawa batu begitu mahal berharga, datang kepada pertapa itu. Dia bilang, Pak Pertapa, kamu punya satu buku sederhana, tukar dengan permata terbesar di dunia. Lalu permata bilang, enggak, aku lebih butuh buku ini, aku enggak butuh permatamu. Pulang kamu. Dan itu dilihat oleh satu orang yang tadinya tidak mau ketemu. Setelah orang itu pergi, dia datang ketemu pertapa dan mengatakan, ajarkan aku hikmatmu. Hikmat apa? Kata pertapa. Hikmat yang membuat kamu bisa menolak permata besar itu. Saudara, dunia akan heran. Dunia akan bertanya, kalau kita sebagai orang Kristen bisa menolak segala macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi dicari oleh orang dunia. Dunia akan mempertanyakan itu, saudara. Kenapa? Karena dia tahu kecuali ada yang mengenyangkan kita, tidak mungkin kita bersikap seperti itu. Nah pertanyaannya, apa yang memuaskan dahaga jiwa kita? Dipuaskan oleh harta itu biasa, di mana-mana semua orang begitu. Dipuaskan oleh kesenangan biasa, semua orang begitu, saudara. Tapi kalau saudara mengerti dan menghidupi apa artinya dipuaskan hanya oleh Kristus, saudara akan menggoncang dunia. Orang akan lihat, ada ya hidup seperti itu. Kalau Kristus begitu berharga, saya mau lihat hidupnya orang itu. Kristus berharga, lihat, sama aja. Apa Kristus segala-galanya? Pelit gitu, apa-apa begini, apa segala macam. Katanya mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan Tuhan, mengutamakan keuntungan. Tidak berani korban buat Tuhan, tidak berani apa. Saudara lihat, zaman dulu, saudara lihat ada namanya punya orang Puritan, Quakers, produk itu loh. Begitu dibuka dulu ya, saudara, saya nggak pernah ikutin, pluk gitu, langsung nyembul keluar kan. Kalau zaman sekarang, saudara lihat ada plastik makanan, ya kan, besar segini, makanannya cuma segini. Katanya itu teknologi modern untuk membuat makanan lebih awet atau apa. Saya nggak ngerti gitu kan ya. Ya tapi bikin aja lebih banyak lagi sehingga plastiknya lebih besar gitu kan ya. Katanya begitu. Tapi kalau saudara faktanya kalau beli Quakers oatmeal waktu itu, buka pluk, itu ini bukan promosi saudara, ini sejarah gitu ya. Itu mereka nyembul keluar plung gitu. Dan itu digunakan keuntungannya sebagian besar untuk penginjilan. Saudara kan dengar begitu banyak orang Kristen itu bikin perusahaan 90% dananya untuk misi. Zaman sekarang mana saudara? Kemarin minggu lalu saya cerita Cambridge 7. City Start, orang-orang seperti Messi, Ronaldo zaman sekarang menyerahkan diri jadi misioneri. Dunia kaget gitu. Loh, itu kan orang kaya, anak orang kaya, miliarder. Kalau di kurs sekarang dapat warisan 500 miliar. Kok dikasih kepada misi di China, ya OMF sekarang diberikan kepada panti asuhan punyanya Josh Mueller. Kenapa ada orang seperti ini? Akhirnya banyak orang menyerahkan diri, saudara. Karena dunia melihat orang ini ada yang memuaskan hatinya. Apa itu? Yesus. Itu tantangan pribadi buat kita, saudara. Kita dengar banyak, tapi bagaimana kita menghidupi itu? Benar gak kita puas oleh Kristus? Dan nanti akan kelihatan dalam bentuk apa? Bagaimana sikap kita terhadap dunia, terhadap harta, terhadap karir dan segalanya, saudara. Kita bekerja untuk apa dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, bagian ini adalah janji Tuhan digenapi, dia mengangkat Abraham. Dan dibuka di dalam ayat pertama dengan peperangan antara 4 raja dengan 5 raja. 4 raja ini adalah raja-raja di Mesopotamia dan Elam, 2 daerah ini. Jadi ini perang internasional. Kalau sekarang kita khawatir dengan perang dunia ketiga, ini perang dunia
ke nol ya, ke -1 ya, belum dihitung ya. Jadi perang dunia di zaman itu gitu ya. Jadi perang dunia pertama 1914 sampai 1918 itu sengketa Rusia, Jerman dan sebagainya gitu ya. Perang dunia kedua kira-kira tahun 40 sampai 45, Jerman dengan sekutu ya. Jerman punya 3 sekutu juga waktu itu. Nah, perang dunia ketiga ditakutkan kemarin itu kan kalau misalnya Amerika ikut dengan Ukraina, lalu kemudian Israel dan Hamas itu ya, dan banyak sekali ditakutkan menyulut perang dunia ketiga. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, perang dunia sudah dimulai di pasal 14, di mana 4 raja Mesopotamia dan Elam itu bergabung membentuk sebuah imperium. Dan imperium itu berperang menaklukkan daerah-daerah lain. Ini kan mental Babel. Kita sudah akrab dengan Babel ketika eksposisi mengenai Nimrod dan sebagainya. Memang orang Babel itu mencari nama bagi diri. Mereka mencari kuasa, mencari kenikmatan. Tidak heran ketika mereka berperang itu untuk power, untuk wealth. Itu bayang-bayang Babel. Makanya pasal 12 Tuhan memberitahu kita satu bayang-bayang yang baru. Bayang-bayang Kristus lewat jejak Abraham. Cara hidupnya kita bukan cara hidup imperium dunia. Cara hidup kita imperium surga, kerajaan surga. Yang totally berbeda sama kerajaan dunia. Itu sebab ada gereja. Gereja ada, kata Agustinus, itu menyatakan kerajaan yang tidak kelihatan. Sebagaimana Kristus menyatakan Bapa yang tidak terlihat. Agustinus mengatakan, gereja bersaksi menyatakan kerajaan yang tidak kelihatan. Nah, saudara sekalian, jadi ada 4 raja dibuka dengan Amrafel, tapi nanti saudara akan melihat selanjutnya, raja yang disebut adalah raja ketiga, Kedorlaomer. Kemungkinan karena Kedorlaomer ini paling agresif, paling galak, paling kuat di antara 4 itu, maka zaman itu Kedorlaomer sering disebut nomor 1. Kedorlaomer dan raja lainnya, kira-kira begitu. Nah, di dalam ayat yang kedua sampai ke-7 dijelaskan mengapa terjadi peperangan. Jadi ada 5 daerah jajahan termasuk Sodom, saudara ya. Jadi disebutkan Raja Sodom, Gomora, Atma, Seboim, Soar itu berontak. Ya. Jadi nama yang penting mungkin saudara bisa ingat Raja Sodom yaitu Bera. Ra itu jahat. Tov itu baik. Pohon, Tov dan Ra, baik dan jahat. Nah, yang menentukan Tov dan Ra itu Tuhan. Dalam dosanya manusia mau menentukan Tov dan Ra-nya sendiri. Maka mereka pikir mereka Tuhan. Karena mereka menginterpretasi Tov dan Ra bukan dari perspektif Allah. Tetapi manusia mau jadi Allah menentukan Tov dan Ra-nya sendiri. Jadi Ra itu jahat, saudara. Jadi Bera itu anak kejahatan. Jadi nanti Abraham ketemu dua raja. Yang pertama Raja Salem, Raja Shalom, Raja Kedamaian, namanya Melkisedek. Melki dari kata melech itu raja, Zedek itu righteousness, king of righteousness. Yang kedua Raja Sodom, kebinasaan, yang namanya anak jahat. Nah, saudara mau pilih yang mana? Itu kan inti dari pasal 14 itu justru di belakangnya itu, saudara. Itu nanti kita akan sampai di situ. Maka judul khotbah saya kan antara Raja Sodom atau Raja Salem. Karena itu nanti poin puncaknya ada di situ. Perangnya itu cuma pembuka. Tapi kadang-kadang orang yang suka action, perangnya yang diutamakan gitu, saudara ya. Jadi itu karena suka nonton zaman dulu tuh Bruce Willis ya, Die Hard gitu ya, action gitu ya. Jadi tidak melihat endingnya seperti apa. Nah, jadi peperangan terjadi karena 5 raja yang tadinya tunduk setelah 12 tahun dijajah itu, mereka kan harus bayar upeti. Mereka menolak membayar upeti. Sekarang di tahun ke-13 mereka berontak. Tahun 14 mereka mau dibabat sama Kedorlaomer. Tetapi Kedorlaomer tidak langsung menyikat 5 ini, tapi dia berputar menyikat tempat-tempat yang lain dan menakutkan, saudara. Kedorlaomer dikatakan mengalahkan Refaim, Susim, Emim, Horim, Amalek, dan Amori.
Nah, kita perlu detail saudara pada waktu ayat 5. Misalnya, siapa orang Refaim, siapa orang Susim. Kenapa ini perlu dicatat? Jadi ibaratnya begini saudara. Kalau orang sudah bisa mengalahkan Manny Pacquiao, petinju legendaris Filipina ya saudara ya, dia akan bisa mengalahkan petinju antar kampung atau tarkam gitu. Kalau Manny Pacquiao aja bisa di KO dalam satu ronde, maka petinju tarkam itu merem lah, pasti menang kira-kira gitu. Dan petinju-petinju tarkam akan ketakutan, lawan saya mengalahkan Manny Pacquiao. Apalagi zaman dulu sudah meng-KO Mike Tyson satu ronde. Waduh itu menakutkan sekali saudara ya. Ini manusia apa? Petinju tarkam ketakutan semua. Nah ini Refaim pun sudah di-KO, apalagi 5 raja Kuprit ini gimana nasibnya gitu kan ya. Jadi saudara, Refaim itu siapa? Itu suku raksasa saudara. Lah kalau suku raksasa aja udah kalah gimana? Nah menarik saudara, nanti tahun depan saya akan khotbah mengenai Refaim dan Basam di hari kebangkitan atau kenaikan Tuhan Yesus. Jarang orang kaitkan dengan Basan dan Refaim, padahal sebetulnya dalam kitab Mazmur kebangkitan Yesus dan penyaliban dia dikaitkan dengan Basam, lembu Basan ya. Siapa ya? Mika ya atau siapa pernah memaki ibu-ibu pejabat dengan lembu Basan. Wah itu nakalnya luar biasa. Saya bayangkan ya, diundang kebaktian wanita ibu-ibu pejabat gitu. Terus sang nabi khotbah, "Hai ibu-ibu, kamu seperti lembu Basan, gemuk siap dipotong." Waduh gitu ya. Fisik banget kamu gitu ya. Maksudnya kamu kenyang sama uang korupsi, kamu tahu enggak? Kamu kelihatan gemuk, kamu tuh cuma satu yang bisa fungsimu cuma satu, dipotong gitu ya. Saudara bisa bilang sama para ibu pejabat masing-masing. Ya. Kamu kalau kerjaannya hidup membanggakan korupsi suamimu, kamu kayak lembu Basan. Kamu itu bagus tapi gunanya cuma satu, tunggu dipotong Tuhan gitu. Kalau tidak mau bertobat. Wah, saudara lembu Basan, tapi Basan itu bagus tapi juga lambang kegelapan dan setan. Nah, saudara, Musa itu berkali-kali dalam Ulangan, khususnya Ulangan 3 ayat 11, itu memperkenalkan Og Raja Basan. Dia bilang sama Israel, kamu jangan takut perang. Kenapa jangan takut? Karena Og pun Raja Basan sudah kalah. Tuhan menyerahkan dia ke tangan kita. Siapa Og? Og itu sisa orang Refaim, saudara. Og itu sisa orang Refaim. Dia Raja Basan. Nah Og itu siapa, saudara? Og itu dicatat oleh Musa. Dia adalah orang yang tidur di ranjang besi sepanjang 4 meter. Saudara tidak mungkin kan memperkenalkan orang dari besar ranjangnya. Jadi kalau besar ranjang ditulis pasti ada sesuatu. Misalnya begini, saudara-saudara sekalian, hari ini pengkhotbahnya adalah Pendeta Ivan Kristiono dari GRI. Dia adalah seorang yang ranjangnya kira-kira 4 meter dan terbuat dari besi. Apa hubungannya 4 meter? Kalau mau buat 6 meter, 8 meter ya terserah kamu kan gitu. Maksudnya begini saudara, kalau anak saudara kecil ranjangnya itu kira-kira 98 kali 100 ya oke lah, 110, 120. Kalau udah lebih gede ya 120 sama 120, kira-kira udah anaknya udah makin gede. Itu kan berarti kalau ukuran ranjangnya kecil anaknya kecil, ukuran ranjangnya besar anaknya besar. Nah sekarang ada orang ranjangnya dari besi, artinya apa? Berat banget, besarnya 4 meter, mungkin dia 3,9, maka ranjangnya 4 meter saudara, 3,9, Yao Ming kalah saudara. Pebasket yang tinggi itu loh. 3,9 meter. Og itu Hulk zaman kuno. The Incredible Hulk yang raksasa hijau-hijau loh saudara ya. Nah jadi kalau diajak kalah, 5 raja di lembah Yordan itu apa gitu. Menakutkan loh saudara, ini orang suku yang menakutkan. Dan nanti orang Refaim itu akhirnya menjadi lambang penguasa neraka. Di dalam kitab Mazmur, di mana nanti tidak ada manusia bisa mengalahkan kecuali Kristus yang datang mengalahkan. Dan itu sebabnya, saya pernah khotbah itu, Daud lawan Goliat. Goliat orang apa saudara? Orang Gad kan? Lalu kemudian dicatatkan dalam 1 Tawarikh bahwa Daud berperang bukan hanya Goliat saja,
tapi masih ada saudara-saudaranya. Dan Daud berperang melawan keturunan Gad, yaitu anak-anak Rapa, itu Refaim. Jadi Goliat itu orang Gad, dia keturunan Refaim. Dan setelah itu masih ada beberapa raksasa lagi yang nanti dibunuh oleh anak buah Daud. Termasuk raksasa yang dicatat dalam Tawarikh punya jari 6 di kaki dan tangan. Jadi Daud lawan Goliat itu bukan saya mengalahkan kesulitan yang besar, yaitu tafsiran alegoris dan sebagainya. Permisi tanya saudara, memangnya saudara Daud? Enggak. Daud lawan Goliat itu lambang Kristus yang akan mengalahkan iblis. Jadi untuk melakukan pengambilan makna hermeneutik itu harus melakukan eksegese yang baik dulu. Kira-kira maknanya apa? Nah itu di situ ada pertarungan antara Yesus yang menghancurkan kuasa iblis. Itu di PA mengenai Daud dan Goliat saya sudah panjang lebar uraikan ya, detail-detail yang tersembunyi di situ dan pemaknaannya bagaimana. Nah jadi ketika akhirnya nanti Daud mengalahkan tuntas menghabisi seluruh Refaim, itu menjadi gema nantinya keturunan Daud yaitu Kristus akan menghabisi seluruh kerajaan iblis. Ya, jadi nanti Refaim dibabat semuanya, dihabisi. Raksasa-raksasa nanti disebut di kitab 1 Tawarikh ya, namanya ada yang Sab, ada yang Lahmi, yaitu nama-nama saudara-saudara Goliat, itu nanti dihabisi. Nah jadi saudara sekalian kita melihat bahwa melalui Kedorlaomer ini hebat juga loh. Refaim dibabat saudara. Nanti kan orang Israel takut masuk. Keturunan orang enak tuh tinggi-tinggi, baru enak. Belum ngadepin Refaim gitu kan ya. Ini orang enak tinggi-tinggi gitu. Israel ketakutan. Jadi sebelum Tuhan berjanji di pasal 15, aku akan berikan tanahnya orang Refaim ke kamu. Pasal 14, Tuhan pakai tangan Kedorlaomer, habisi dulu orang Refaim. Tinggal sisanya. Jadi saudara lihat ya, Tuhan kenapa aku susah? Tuhan izinkan aku susah. Iya, Tuhan izinkan susah untuk latih kamu. Kau gak kerja, sebelum kamu doa, sebelum saya utus kamu, saya udah kerja. Kalau Tuhan utus kita, ya misalnya, saudara dipanggil mau jadi hamba Tuhan, nanti ada orang yang sudah dipersiapkan panggil saudara jadi hamba Tuhan. Loh kok bisa dipanggil? Tiba-tiba mau sekolah teologi gak ada dana, sudah ada yang siapkan. Jadi Tuhan itu sudah kerja, gak karu-karuan saudara, mempersiapkan semuanya. Kita kayaknya sok korban, gak ada itu. Ketika Tuhan utus kita, dia sudah mempersiapkan, dia kerja di belakang layar. Semua kesulitan kita bagian dari pemeliharaan atau providensia Allah. Jadi ketika Tuhan berjanji nanti di pasal 15 ayat 20, nanti kita akan lihat ya, persis tanah yang dijanjikan adalah tanah yang sudah dikerjakan oleh Kedorlaomer. Tuhan sudah bekerja membersihkan awal sebelum Eksodus. Nah saudara yang menarik adalah nantinya kita melihat terjadi pertempuran di Sidim. Kalau kita perhatikan ayat 8, perangnya terjadi di Sidim. Maka kita mengingat ya, Lot itu memilih tempat yang baik. Kan banyak orang bilang, orang tidak mau invest di Indonesia. Karena Indonesia itu relatively tidak stabil. Ini bukan berarti maksudnya mereka tidak beriman karena tidak invest di Indonesia, saudara ya. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya begini, secara normal kita pasti akan invest di tempat yang aman. Tetapi Lot melanggar perintah Tuhan, Abraham stay. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang dikira Lot itu paling aman, jadi tempat paling celaka. Itu tempat perang saudara. Tanah gersangnya Abraham jadi tempat tenang, tidak ada perang di sana. Ini kan kebalik-balik saudara. Maka ya kembali ke kesimpulan kita, tempat paling aman di dunia adalah ada di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Kalau Tuhan suruh kita ke tempat yang paling bahaya pun, selama Tuhan mau gandeng tangan kita, tidak usah takut. Ya. Selama Tuhan pegang tangan kita, ya, ada seorang anak mau lewat satu tempat, ada kerusuhan karena bonek-bonek sepak bola itu merusak. Dia ketakutan tapi tiba-tiba dia jadi berani. Dia berjalan melewati kerusuhan, ada orang teriak-teriak bakar-bakar, dia tetap tenang. Kenapa? Karena tangan kanan kirinya dipegang tentara-tentara bawa senapan lewat. Kesulitannya tetap ada, tapi dia digandeng dan dia tahu dia aman. Berani perusuh datang
sudah tentara pakai senapan, pegang anak kecil untuk melewati tempat rusuh. Tuhan juga demikian, saudara. Kita ada tempat paling bahaya, kita pegang tangan Tuhan, kita tidak perlu takut. Sidim menjadi tempat kerusuhan. Dan saya mengajak saudara melihat satu detail yang sering diluputkan oleh orang di ayat 10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Saya tertarik sekali. Apa itu sumur aspal? Jadi saya pelajari arkeologi, mempelajari sejarah. Ini apa maksudnya? Saya jarang orang bahas ini. Saudara. Cari di komentari pun jarang membahas sumur aspal. Mesti belajar sejarah, perdagangan dan sebagainya. Sumur aspalnya apa saudara? Ini kenapa lewat begitu saja? Apa kaitannya dengan cerita ini? Karena sekali lagi saudara, Alkitab itu irit. Kalau dia keluar, dia ada maknanya. Penulis itu punya maksud tertentu. Dan satu hal yang sering kita lupakan, ini pesan saya kalau saudara baca Alkitab, kita seringkali lupa menangkap nuansa. Kira-kira berita itu membuat orang berpikir dan berperasaan seperti apa. Jadi menangkap doktrin atau benar itu satu hal. Tapi nuansa itu loh, misalnya orang kalau baca ini kaget, orang kalau baca ini takut, nah itu juga perlu dipahami. Maka kita perlu studi lebih teliti untuk menemukan maknanya apa. Nah ini kan menarik saudara ya. Jadi ini kita sudah mempelajari, perangnya di Sidim, wah kecele dia. Tempat paling aman kok jadi tempat paling susah. Terus kemudian sumur aspal. Menarik sumur aspal. Dikatakan ada di mana-mana dan Raja Sodom, Raja Gomora waktu melarikan diri kejegur di situ saudara. Masih untung hidup tuh Raja Sodom. Raja Gomora kita nggak tahu. Raja Sodom kejebur. Tapi nggak mati. Nanti masih ketemu Abraham. Apa itu sumur aspal? Ternyata saudara itu adalah komoditas unik daerah Yordan dan Laut Mati. Disebut bitumen, aspal hitam. Dan itu adalah industri besar di daerah itu. Diekspor sampai ke Mesir. Itu duit saudara. Maka ketika Lot lihat, subur di atas, kaya di dalam. Wah memang tempat luar biasa. Ya. Bitumen itu pelapis keranjangnya Musa, itu pakai tar dan gala-gala, itu bitumen. Menjadi perekat bata, perekat kapal, untuk obat dan untuk kosmetik. Jadi diekspor ke Mesir. Tapi sumber kekayaan itu menjadi sumber petaka saudara. Karena orang kejegur ke situ. Apa yang membuat mereka menjadi kaya, itu yang menjerumuskan mereka. Ya. Dan saudara pernah pikir enggak? Bitumen dan Sodom Gomora dibakar pakai api. Suatu hari saya dikasih tahu, gudang papa kebakar, yuk kita lihat. Anak kecil kan seru-seru mau lihat saudara ya. Wih api, saya lihat saya masih SD. Saya nggak tahu itu artinya habis masa depanmu gitu kan ya. Karena pabrikmu kebakar gitu. Papa saya sedih, saya sih senang-senang api. Mana pemadamnya? Oh itu pemadamnya main air. Saya mau main air itu nggak bisa, nggak boleh gitu kan ya. Saya lihat gitu ya, papa saya udah lemes, sayanya masih exciting lihat api gitu kan. Terus ditanya, kenapa ya apinya bisa besar begitu? Karena di dalamnya papa saya lagi simpen kapas dalam jumlah yang sangat besar. Nah, karena konsleting listrik nyamberlah ke kapas. Namanya kapas, apinya membesar, jadi gudangnya itu habis semuanya. Saudara. Nah jadi kalau isinya mungkin bukan kapas, ya, isinya pasir misalnya, mungkin nggak akan sebesar itu. Tapi karena isinya itu kapas, malah petaka dah. Nyamber, begitu nyamber, wut, semuanya kebakar. Gampang sekali terbakar. Coba bayangkan sekarang saudara, api Tuhan datang ke Sodom Gomora. Dan di sana, seperti teks ini, banyak sumur aspal. Wah meriah dah. Saudara pernah nonton ini enggak? V for Vendetta. Ketika kembang api, terus keluar lagunya itu apa? Si 1818 ya, lagu itu ya. Terus kembang api di mana-mana meriah, meledak di mana-mana. Kira-kira seperti itu. Rame deh, meletuslah perayaan itu ya. Jadi api datang dari langit, duar, lalu kemudian meledak, duar, nyamber aspal. Waduh, sudah benar-benar belerang kemana-mana. Ya, jadi kalau seperti itu saya bayangkan, iya ya, hukuman Tuhan jatuh pada apa yang menjadi kebanggaanmu. Apa yang kau anggap itu keuntungan, akhirnya menjadi malapetaka. Lot pikir, gak apa-apa. Tapi akhirnya
dia celaka di situ. Nah, saudara sekalian, yang menarik adalah dalam bagian pasal 14, di mana Lot ketika mereka kalah, ayat 12 dikatakan, sebab Lot diam di Sodom. Nah ini, Lot ketangkap karena dia diam di Sodom. Saudara masih ingat kan pasal 13 dikatakan dia berkemah dekat Sodom. Camping dekat. Terus sekarang dia diam di Sodom. Terus nanti pasal berikutnya bicara apa lagi? Dia duduk di pintu gerbang Sodom. Maksudnya dia udah jadi penatua. Jadi dia gak bisa tahan. Lot itu mungkin kayak kita. Udahlah, gak perlu, kita udah bahas minggu lalu. Kita gak perlu terlalu gak perlu terlalu fanatik lah. Gereja Kristen, apa Tuhan tuh kayaknya gak percaya saya ya. Sebegitu menakutkankah dosa sampai engkau harus membentuk komunitas kerajaan Allah namanya gereja. Ada usah gereja-gereja lah, gereja YouTube saja. Komunitas Kristen gak perlu, KTB gak usah, pelayanan gak usah. Apa itu dipisahkan dari dunia? Enggak, orang dunia enggak kayak gitu. Baik-baik. Menikah, keluarga Kristen? Enggak usah. Enggak usah Kristen-Kristenan lah. Banyak orang Kristen jahat, banyak orang enggak Kristen baik. Sudah nikahi sembarangan. Enggak usah keluarga Kristen, bijaksana Kristen. Enggak perlu. Itu fanatik itu. Apa itu? Enggak usah. Saya bisa kok. Oh, orang lain mungkin jatuh. Saya tidak. Saya cukup lihat dari luar. Sekolah Kristen. Apa itu? Enggak usah. Saya itu cuma lihat-lihat dari luar, saya nggak akan jatuh. Oke, Lot, lihat di luar, lalu mulai dalam, dan akhirnya hancur. Dan keputusan satu kali menghancurkan bukan hanya Lot, seluruh keluarganya jadi musuh Tuhan. Hati-hati dengan keputusan kita. Alkitab sudah memberikan peringatan. Begitu menakutkan, saudara. Nah, jadi Lot ketangkap, lalu kemudian ayat 14-16. Dengarlah Abraham. Waktu Abraham di ayat 14 mendengar saudaranya tertawan, langsung dia mengerahkan 318 orang untuk membebaskan. Jadi kita lihat saudara, perangnya Abraham beda sama perangnya orang Babel. Antitesis dari Babel. Orang Babel perang menaklukkan. Abraham perang membebaskan. Kalau zaman sekarang kita berperang, kita melepaskan sandera, saudara. Kita membebaskan, bukan untuk uang. Israel sekarang sedang berperang, saudara, mengikuti jejak Abraham. Tapi apakah mereka mengikuti Abraham? Kalau Israel perangnya semata-mata adalah mau membebaskan sandera, maka mereka mengikuti jejak Abraham. Tapi kalau ada muatan politis, ada dendam, ya mereka berarti tidak meneladani bapak mereka. Kita tidak tahu karena politik itu rumit, saudara. Tetapi yang pasti adalah kita dipanggil untuk meneladani Abraham. Kalau kita berperang bukan untuk kuasa, bukan untuk menyakiti yang lain, bukan untuk balas dendam, untuk melepaskan tawanan, itu dalam kitab suci. Kita pelayanan kan juga perang rohani, saudara. Kita penginjilan juga perang rohani. Kita melakukannya untuk keuntungan kita, atau kita melakukannya untuk melepaskan tawanan dari perbudakan dosa. Dan ini diuji. Kita penginjilan karena mau dapat nama, kita ikut tim PI karena mau jalan-jalan, dapat pengalaman, atau untuk melepaskan tawanan. Saya kasihan melihat orang tertawan. Saya ini dipanggil menjadi brother keeper. Itu perintah Tuhan. Kain mengatakan, apakah aku penjaga saudaraku? Abraham mengatakan, aku penjaga saudaraku. Aku penjaga Lot, penjaga yang lain. Yusuf mengatakan, aku penjaga saudaraku. Aku pelihara kamu semua. Dibuka dengan pertanyaan Kain, Tuhan tidak jawab. Ditutup dengan Yusuf yang adalah penjaga saudaranya. Dan nanti dituntaskan oleh Yesus Kristus yang betul-betul memanggil seluruh umat pilihan kembali kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita penjaga saudara kita. Itu sebab kita melayani mereka, karena kita mau mereka pulang. Maka Abraham bukan perang untuk power and wealth, dia perang untuk membebaskan. Dia perang untuk melayani Tuhan. Maka dia bawa 318 orang dari rumahnya plus yang lain-lain. Saudara bisa lihat di ayat 24 ada volunteer, orang lain. Kira-kira diperkirakan 400 sampai 500 pasukan pergi. Pergi dari mana, saudara? Dikatakan dari selatan itu mengejar sampai ke Dan. Jadi dari Mamre, daerah selatan sampai ke Dan.
Nah, kita mengenal lagu dari Sabang sampai Merauke, maksudnya dari ujung ke ujung. Kalau orang Israel itu dari utara ke selatan, dari Dan sampai ke Beersheba, tapi bukan berjalan pulau-pulau karena tidak ada pulaunya di situ, gitu kan. Berjajar suku-suku, kira-kira gitulah ya gitu ya. Jadi dari Dan sampai Beersheba. Nah, dari Beersheba dia kejar sampai Dan, maksudnya demi Lot. Dia jelajahi itu seluruh negeri. Membawa 500 orang. Kaliin aja saudara uang makannya berapa, belum uang transport. Iya kan? Jadi Abraham itu, ya dia juga ambillah dari hartanya orang Sodom, maksudnya yang bukan orang Abraham. Tapi yang orang Abraham dia kan keep, dia tidak mau, dia mau bayar sendiri. Saudara coba traktir 500 orang selama 2 minggu lah, kira-kira baru tahu berapa harganya. 2 minggu pergi, kira-kira 300 km perjalanan lewat pegunungan, karena di situ disebut ada satu daerah namanya Hoba, di situ Abraham menyerang malam-malam di daerah Hoba, itu daerah pegunungan. Jadi kira-kira perjalanan 2 minggu, balik 2 minggu. Jadi kira-kira 1 bulan saudara, traktir 500 orang, 1 hari makan, taruhlah zaman dulu 2 kali gitu. Ya kira-kira berapa miliar kita keluarkan untuk kasih makan begitu. Kecuali kasih makannya di Jogja. Makan soto dan pecel, itu mungkin lebih ekonomis gitu ya. Di Jogja mungkin pecel masih ada yang Rp6.000 loh saudara gitu ya. Tapi kalau di Jakarta sekali makan sederhana itu 15-20 ribu saudara. Kalau Portugal, porsi tukang gali seperti orang mau perang ini ya, itu mungkin bisa makan 30 ribu, 50 ribu. Loh saudara, saya sama tukang bangunan, kalau makan di warteg, mereka lebih hedon dari saya loh. Saya kalau pergi makan paling nasi setengah, ya, nah porsi ini ya, aristokrat gitu ya. Nasi setengah gitu. Kalau Portugal nggak bisa, nasinya lebihin gitu kan ya. Itu sudah kelihatan pekerjaannya apa gitu kan. Kantoran tuh setengah, cemen gitu ya. Makan separuh, pasti kurang olahraga gitu kan ya. Nasinya separuh apa? Sayur, apa? Telur, ya namanya mahasiswa kan ngirit saudara. Nasi separuh, sayur, telur, tempe, sudah. Atau kalau kurang kenyang kerupuknya yang banyak, selesai. Saya tuh kalau makan gitu ngeliat sebelah saya, loh, ikan, kok rendang, saya lupa namanya itu yang daging sapi cincang itu ya, rawon ya, rawonan gitu ya, lalu kerang gitu ya, mie gitu. Wah saya lihat itu ya, hedon sekali makannya. Saya pikir mereka ini kan harusnya penghasilannya nggak seberapa, kenapa makannya begitu? Saya baru sadar, lah kalau makannya nggak gitu lemes. Lah saya urusannya sama kertas, mereka urusannya sama ngangkut bata. Kalau makannya sedikit lemes mereka, dan mereka makan begitu nggak gemuk karena olahraganya itu kenceng gitu ya, angkat batu apa segala macam. Waduh, saya begitu ngeliat, iya ya, orang yang kerjanya begitu berat, butuh makanan yang lebih bergizi, yang lebih kuat. Lah ini orang mau pergi perang saudara, menumpahkan darah jalan jauh, nggak bisa dikasih nasi separuh oyong sama kerupuk, nggak mempan saudara. Ya, jadi porsi ekonomis nggak bisa, mereka makan banyak, jadi Abraham tuh berkorban. Dan setelah menang perang saudara, jadi singkat cerita perang lalu menang gitu ya, terus Abraham pulang. Wah ini dia pulang disambut, 9 raja semua langsung di bawahnya dia. 4 raja ditaklukkan, 5 raja dibebaskan. Jadi 9 raja di bawah kuasa Abraham. Dia langsung terkenal karena di sini dikatakan ayat 16, dia membawa pulang harta, membawa pulang Lot, lalu perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah ini kan biasanya yang paling gampang ngefans kan saudara. Perempuan ditawan nasibnya kan malang. Anak-anak ditawan nasibnya malang. Dibebaskan. Rasa terima kasihnya itu besar. Dia lihat itu Om Abraham. Selfie Om, selfie. Tanda tangan boleh nggak Om tanda tangan? Di Alkitab saja gitu mungkin ya. Jadi Abraham menjadi pusat perhatian. Semua orang perhatikan dia gitu ya. Lot mungkin gigit jari ngeliat gitu ya. Aduh Om Abraham, aku kan mau nama. Sekarang Om Abraham nggak cari nama. Kenapa sekarang jadi terkenal? Mungkin Abraham juga pekewoh gitu. Ngapain sih lu? Narsis lu, foto-foto. Mungkin gitu ya. Jadi Abraham tiba-tiba saudara, ketika seluruh perhatian pada Abraham, ketika dia pulang muncul satu raja. Nah ini ayat 17-18 ya. Jadi kita masuk scene kedua. Scene pertama tadi peperangan. Scene kedua muncul seorang namanya Melkisedek. Begitu dia muncul langsung spotlight Alkitab ke dia saudara. Langsung Abraham jadi figuran. Dia nggak penting lagi.
Jadi Alkitab nyorot siapa Melkisedek, apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Langsung spotlightnya ke situ. Nah, saudara sekalian, menarik ketika Melkisedek Raja Salem ini muncul, pertama kali dalam sejarah dikatakan dia imam Allah yang maha tinggi. Pertama kali imam muncul bukan Lewi, bukan Harun. Pertama kali di Alkitab imam Allah muncul Melkisedek. Dan dia bukan orang Lewi. Nah, Lewi belum lahir, saudara. Karena Abraham punya anak Yakub, Yakub punya anak salah satunya Lewi. Nanti keturunan Lewi adalah Harun. Nah, dari keturunan Harun muncul imam-imam dan hanya keturunan Harun jadi imam besar, kan begitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah Yesus kok raja tapi dia juga imam? Kan Yohanes mengatakan Yesus itu raja dan imam, saudara. Raja itu kan nanti setelah Benyamin, Saul suku Benyamin. Setelah Daud, Tuhan janji keturunan Daud yang akan jadi raja selama-lamanya. Berarti raja pasti keturunan Yehuda. Itu sebabnya dalam Matius genealoginya selalu mengaitkan Yesus dengan Daud Yehuda. Kalau keturunan Yehuda, nggak mungkin dia keturunan Lewi. Makanya raja dan imam selalu terpisah. Raja bukan imam, apalagi imam besar gak mungkin raja. Saul dihukum kenapa? Karena dia raja mau sok jadi imam. Dihukum sama Tuhan, kamu tidak taat, gak boleh. Satu-satunya imam raja itu cuma Melkisedek. Hanya dia satu-satunya raja dan sekaligus imam. Makanya Yohanes mengatakan, menunjukkan bahwa Yesus adalah imam dan raja. Di mana, saudara? Gini. Yohanes itu menunjukkan di atas kayu salib, Yesus itu domba yang tidak bercacat. Misalnya ya, saudara ya, di Yohanes itu Yesus dikasih hisop. Nah, ini kembali nuansa ya, ketika dikatakan Yesus haus, ada orang ambil air ditaruh di hisop, terus dikasih ke mulutnya Yesus. Kita akan nanya, hisop apaan sih? Sop apa ini gitu kan ya. Tetapi pembaca zaman itu langsung tahu, waduh domba Allah nih. Loh kok gitu Pak? Iya, karena orang Israel zaman itu kalau dengar kata hisop, ingat kitab Keluaran zaman Paskah. Saat mereka mau dibunuh oleh malaikat, di situ Musa dikasih tahu Tuhan, celupkan hisop pada darah, cipratin ke pintu. Maka barang siapa ada darah yang diciprat hisop, dia tidak akan mati. Dan itu lambang anak domba kan, darah anak domba. Dan ketika Yesus dicucuk pakai hisop, Yohanes mau ngomong apa? Ini loh, hisop yang mentahirkan kamu. Nanti dalam kitab Mazmur, pemazmur mengatakan hisop itu mentahirkan aku. Jadi hisop mengingatkan anak domba Allah. Jadi Yohanes mengatakan yang menderita itu fungsi Yesus sebagai imam. Dia adalah imam besar tapi sekaligus korbannya kalau kata Ibrani. Yohanes menunjukkan itu, dia domba Allah. Tetapi saudara perhatikan seluruh peristiwa penyaliban dalam Yohanes. Dia mengatakan apa? Yesus disalib karena dia raja. Itu di atas apa tulisan Pilatus? Yesus Nazarenus Rex Iudeorum. Nanti PR-nya coba lihat dalam bahasa Ibrani-nya seperti apa. Tafsiran dari seorang pelukis, saya lupa siapa namanya. Dia tuliskan pakai bahasa Ibrani, tapi memang ada sedikit variasi. Itu tulisannya YHWH, huruf depannya. Itu kan sebetulnya pelangnya tidak sekecil di lukisan ya saudara, itu ada 3 kan. Tertulis dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Dan tuduhan Yesus disalib menurut Pilatus adalah karena dia raja orang Yahudi. Diprotes kan, loh Pilatus, kamu mungkin kurang tidur ya semalam ya karena mengadili Yesus ya. Itu masa tuduhannya karena dia raja, bilang Yesus orang Nazaret yang mengaku raja orang Yahudi. Apa kata Pilatus? Yang saya tulis adalah yang saya tulis. Mungkin aja dia bilang, oh iya ya aku ngantuk, tapi aku kan gengsi. Yang saya tulis adalah yang saya tulis. Mungkin aja. Tapi Pilatus dipakai Tuhan. Kenapa Yesus disalib? Karena dia memang raja. Jadi Yesus itu raja atau imam? Yohanes mengatakan dua-duanya. Dan nanti digenapi oleh Ibrani. Yesus itu imam besar. Tidak bisa. Dia menyerahkan nyawanya sendiri. Dia bukan kasih domba. Dia memberikan nyawanya. Tidak bisa. Yesus itu keturunannya Yehuda. Imam besar harus keturunan Lewi khususnya dari Harun. Bagaimana mungkin?
Penulis Ibrani mengatakan, kamu lupa Melkisedek ya? Hah? Maksudnya Yesus itu raja dan imam seperti Melkisedek. Lihat di kitab suci. Sebelum ada keturunan Harun, ada Melkisedek. Nah, saudara sekalian, pada waktu Daud naik tahta, waktu dia naik tahta, dia mengingat Melkisedek. Jadi saudara perhatikan ya, ketika Abraham sudah menang, langsung dia meninggikan Tuhan lewat Melkisedek. Ketika Daud dalam pasal 110 kitab Mazmur diangkat jadi raja, langsung dia mengatakan melihat, dapat visi, Yahweh dan Tuhanku. Siapa lagi ini? Mazmur 110. Tuhan dan Tuhanku. Jadi dua ya, kita sekarang sudah mengerti Tritunggal. Tuhan berkata kepada Tuhanku. Nanti Yesus mengatakan, Daud itu kan orang penting. Siapa itu tuanku itu? Tuannya Daud itu siapa? Yesus berkata begitu. Kenapa dia berkata tentang itu? Tuhan dan Tuhanku itu. Siapa itu yang kedua? Nah, jadi Daud melihat dia, meninggikan dia dan mencoba mendeskripsikan Tuhanku itu siapa. Dan dia mengatakan dia itu raja, tapi dia imam. Dan imam bukan berdasarkan berdasarkan Lewi. Imam seperti Melkisedek kata dia. Yang sumpah keimamannya itu berdasarkan sumpah kekal, bukan bisa diganti sementara. Nah, jadi Daud di tengah-tengah dimuliakan, dia mengembalikan dan memuliakan Kristus, saudara. Abraham di tengah-tengah kemenangan, dia memuliakan Kristus. Inilah puncak sebetulnya dari pasal ke-14. Peperangan itu soal kecil, saudara. Tetapi setelah perang, apakah kita mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan? Dan di situ kita melihat bagaimana Abraham menutup kemenangan itu dengan ibadah. Dia menutup itu dengan ibadah, saudara. Salah satu bentuk ibadah misalnya dia memberikan, jadi kita melihat ya saudara ya. Yang pertama, Abraham menerima roti dan anggur. Nanti itu menjadi lambang perjamuan kudus ya. Abraham menerima roti dan anggur. Abraham menerima berkat dari Melkisedek. Abraham mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Ini semua adalah tindakan penyembahan. Ini ibadah, saudara. Jadi Abraham tuh apa-apa ditutup dengan fokusnya itu ibadah pada Tuhan. Fokusnya itu. Dan Melkisedek sedang melakukan tindakan keimaman. Abraham memberikan perpuluhan. Zaman dulu memberikan perpuluhan itu lambang ketaatan, saudara. Anda memberi perpuluhan artinya Anda takluk kepada orang itu. Nah, zaman ini kan kita ribut masalah perpuluhan, saudara ya. Orang-orang mengatakan itu ya perpuluhan itu zaman PL itu, zaman PB sudah bukan lagi perpuluhan. Jadi tidak perlu perpuluhan. Benar, saudara, saya setuju hal itu. Tapi tunggu dulu, hati-hati dengan pertanyaan itu. Saya menyamakan itu dengan disiplin rohani yang lain. Bagi saya perpuluhan itu kembali pada tempatnya. Perpuluhan persembahan itu adalah latihan rohani, spiritual formation. Seperti misalnya doa itu spiritual formation. Daniel berdoa 1 hari 3 kali. Saudara boleh mengatakan, apa itu berdoa 1 hari 3 kali? Itu PL, itu Daniel. Saya kan orang PB. PB mengatakan berdoa kapan, saudara? Setiap waktu. Berarti setiap waktu itu lebih dari 3 apa kurang dari 3, saudara? Lebih dari 3. Nah kalau saudara mengatakan apa di PL cuma 3, saya orang PB. Kenapa maksudnya? Nggak pernah berdoa, itu problem, saudara. Tapi saudara sah-sah saja mengatakan, ngapain 3 kali? Saya 10 kali Pak, ya it's okay gitu. Ya 3 kali paling enggak kita bisa jadikan minimal gitu ya. Sama perpuluhan, saudara. Perpuluhan itu PL Pak Ivan. Iya setuju saya. Itu kan bukan obligasi apa segala macam, bukan keharusan. Iya memang betul. Kita kan orang PB, setuju. Tapi masalahnya sekarang setelah di PB kamu kasih berapa? Itu 10% kan orang di bawah Taurat. Lah kita di bawah anugerah. Masa kasih 2%, kasih 3%, kasih 5%. Itu namanya pelit. Itu. Loh ini kan masalah apa di depan Tuhan, saya kan orang perjanjian baru. Lah Tuhan kasih anak yang tunggal. Saya protes karena 10%. Itu kan dipertanyakan, saudara.
Ada orang mengatakan argumennya tuh dalam 2 Korintus dikatakan, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya kalau kasih 10% rasanya sakit Pak Ivan. Jadi gak sukacita saya gitu. Tunggu dulu. Kamu mengatakan bahwa kalau rasa sakit artinya gak sukacita. Kamu mesti eksegese dulu 2 Korintus tuh. Ayat mengatakan Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu yang memberi itu orang miskin, saudara. Sorry, bukan miskin, miskin. Lebih miskin lagi. Jadi ada orang miskin mau ikutan kasih persembahan. Paulus kasih tahu, kamu juga jangan memaksa diri begitu. Berbahagialah orang yang memberi dengan, Tuhan mencintai kok orang yang memberi dengan sukacita. Jadi meskipun mereka memberi sedikit, tapi itu sakit buat orang Korintus. Nah, saudara lihatlah, janda yang punya roti terus bilang sama Elia, saya kasih roti ke kamu, habis itu aku mati ya. Kira-kira kayak begitu, saudara. Ada rasa sakitnya tapi mau berbagi. Kira-kira orang Korintus kayak begitu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka argumen berikutnya yang mengatakan Tuhan itu tidak melihat jumlah. Tuhan tidak melihat jumlah. 10% apa itu jumlah, tidak penting. Tuhan itu kaya, Tuhan tidak perlu uang kita. Betul, saudara. Jumlah tidak penting bagi Tuhan, tapi jumlah itu penting buat kita. Kenapa, saudara? Karena itu menunjukkan berapa hati kita. Kita bisa ngomong banyak, oh Tuhan kau segala-galanya, kau lebih mahal dari apapun juga. Oke. Cara kamu pakai uang gimana? Saudara langsung cep di depan Tuhan. Kalau kita tidak menipu diri, saudara berani jujur pada diri sendiri. Lihat bagaimana kita pakai uang kita. Berani gak memberi persembahan? Itu paling jujur, saudara. Dan dalam kondisi seperti itu kita lihat Tuhan berapa sih? Oh di PL 10%. Paling tidak itu kan menjadi indikator kita, saudara. Itu menjadi indikator kita. Sehingga dengan demikian angka-angka itu tidak penting buat Tuhan. Tapi penting untuk pergumulan rohani saya dan saudara. Apakah saya diikat oleh harta? Apakah saya tamak? Sementara ada orang lain juga yang memerlukan. Ada pekerjaan Tuhan yang harus didukung. Saudara kalau sibuk sama diri nanti bucin, sharing atau apa. Kita anggap angin lalu loh. Uang itu dipakai untuk membuat orang jadi hamba Tuhan. Uang dipakai untuk pekabaran Injil. Uang dipakai untuk pelayanan sosial. Uang dipakai untuk orang tidak ada rumah, bisa ada rumah dan sebagainya. Itu pekerjaan Tuhan harus ditunjang, saudara. Lalu kita pakai segala macam teori untuk membuat kita lebih kaya. Wah itu salah besar, saudara. Jangan sampai kita menjadi pencuri uang Tuhan. Maka biar kita jujur pada diri kita masing-masing. Memang jumlah bukan masalah di hadapan Tuhan. Tapi jumlah penting buat kita. Untuk kita melihat hati kita sendiri. Berhenti menipu diri. Dan belajar menghidupi kebenaran sederhana. Yesus penting buat aku. Itu, saudara. Nah, jadi kita rasa tidak ada gunanya ya berdebat terus-menerus mengenai perpuluhan dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan mengintrospeksi diri kita itu lebih penting. Dan saudara-saudara sekalian, Melkisedek memberikan penafsiran dan interpretasi terhadap kemenangan Abraham. Jadi dia mengatakan, Abraham kamu menang bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan memberkati kamu. Kembalikan kemuliaan pada Dia. Dan Abraham mengatakan, ya setuju. Kemenanganku itu cuma topik ucapan syukur. Aku menang atau kalah endingnya itu Tuhan, titik. Hidup itu begitu, saudara. Menang, kalah, kaya, miskin, endingnya itu Tuhan. Endingnya harus Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Buat kita ada orang lebih kaya, lebih miskin, ada lebih sukses, kurang sukses. Tidak peduli. Kenapa? Karena anugerah Tuhan selalu cukup. Saya pernah bikin seminar kan, what is enough? How much is enough? Mungkinkah orang Kristen itu cukup? Saya masuk lewat ekonomi, teori-teori ekonomi. Saya membahas John Maynard Keynes, mungkin saudara yang ekonomi pasti tahu Keynesian ya. Itu nanti bicara mengenai intervensi pemerintah dan sebagainya. Dan Keynes itu mengatakan tahun 70 atau 80 orang akan cukup, tapi faktanya adalah orang tidak pernah rasa cukup. Sehingga pertanyaan dari seorang dosen filsafat politik terkenal Michael Sandel, dia menulis How much is enough? Wah itu menarik sekali buku itu. Apakah kita bisa cukup? Tetapi Alkitab mengatakan saudara, kita bisa cukup. Karena Tuhan berkata pada Paulus, cukuplah anugerahku padamu. Oh berarti kita bisa cukup. Tapi cukup untuk apa? Cukup untuk memuaskan nafsu kita? Enggak akan. Cukup untuk apa?
cukup menggenapi panggilan Tuhan. Jadi kita harus meredefinisi definisi cukup. Kenapa ada orang kaya, ada orang miskin? Karena panggilannya beda-beda. Dan percayalah saudara, anugerah kita cukup untuk kita menggenapkan panggilan kita masing-masing. Jangan iri berkat orang lain. Jangan sombong dengan berkat sendiri. Kenapa? Semuanya itu makin diberi banyak. Mungkin konteksnya lain. Ada orang disuruh menginjili orang tingkat tertentu, diberikan posisi tertentu. Jangan sombong. Karena Tuhan mau engkau ketemu orang itu. Jangan sampai tidak melaksanakan tugas. Ada orang, Tuhan saya begitu susah karena Tuhan mau kita mendekati orang yang lain itu. Yang tidak mungkin didekatin oleh orang tertentu. Setiap kita punya panggilan. Dan untuk setiap panggilan ada kecukupannya. Tuhan kenapa dia sampai postdoktorat? Saya SD pun susah lulus. Karena kalau saya menginjili orang yang postdoktorat, dia nggak ngerti ngomong apa. Harus orang yang selevel dan saya pakai kamu untuk menjangkau orang itu. Setiap orang ada bagiannya, Ustaz. Saya masuk ke sebuah pedalaman, dan seorang hamba Tuhan mengatakan, Pak Ivan, saya digerakkan Tuhan, saya pikir-pikir saya akan ke Jakarta. Ini bapak seorang hamba Tuhan dari sebuah pedalaman. Terus dia mengatakan, kasih tahu jemaat bapak di Jakarta. Jakarta beruntung saya mau ke Jakarta. Maksudnya bapak gimana ya? Saya sebagai missionary memutuskan akan khotbah di gereja bapak. Itu satu anugerah yang susah untuk ditolak ya Pak. Waduh. Ini kalau di psikologi disebut NPD saudara gitu ya. Iya maksudnya gimana Pak ya? Kasih tahu Stephen Tong, saya mau datang mau khotbah, tolong siapkan jemaatnya supaya saya bisa khotbah. Oh Pak nggak bisa begitu juga Pak, di tempat kita tuh ada selektif dan sebagainya. Oh kasih tahu pendeta-pendeta yang suka makan uang itu, ada seorang dengan hati tulus melayani Tuhan, mau datang memberikan hikmatnya. Nah saudara, jadi setiap orang itu ada kesulitannya, ada tuntutannya, dan tidak setiap orang cocok di semua tempat. Ya, suatu ketika saya datang kunjungan di satu sekolah teologi di kampung yang hamba Tuhannya tidak dibayar pakai uang, saudara, pakai hasil kebun. Ya, orang potong ayam, potong apa, kasih ke kakinya ke hamba Tuhannya. Jadi tiap misal potong ayam, saudara, potong dulu kakinya buat hamba Tuhan. Makanya dari situ, saudara. Potong sapi kasih ke hamba Tuhan. Nah saya datang diundang teman saya disuruh khotbah di sekolah teologi. Saya bilang, aduh jangan saya nggak ngerti. Pak Ivan khotbah lah, Pak Ivan dosen dari Jakarta. Iya aku dari Jakarta tapi aku nggak ngerti tentang ayam, tentang sapi. Aku tahu Sokrates, aku tahu apa tapi nggak berguna semua gitu kan ya. Kamu aja, aku mau dengar di sini, aku mau belajar bukan mau ngajar. Udah, ngomong apapun lah Pak Ivan. Ya udahlah aku ngomong gitu ya. Saya datang ke situ gitu ya. Datang mereka kebudayaannya saya banyak sekali belajar tentang mereka. Ya, mereka jam 3 pagi sudah bangun ke sawah dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian saya belajar di situ. Waduh, saya sadar satu hal. Ketika saya dengarkan mereka khotbah, ada hal-hal yang saya tidak bisa, tapi saya belajar dari mereka. Demikian juga ada yang orang-orang di daerah tidak ngerti, tetapi bisa belajar kepada orang di kota. Itu sebabnya kita mengadakan siap, saudara. Bukan karena kita terlalu pintar mau ngajar mereka semua, enggak. Kita mau berbagi. Saya berita, Pak, Bapak buku di rumah berapa? Banyak Pak Ivan, berapa? Kira-kira ada 20, iya. Kami satu hari mungkin perlu baca 20 buku. Satu hari. Hah, yang benar Pak Ivan? Benar Pak, tuntutan beda-beda. Kota sama desa, masing-masing Bapak ada salibnya, saya ada salibnya masing-masing. Kita tuh tidak bisa mengatakan satu lebih baik dari yang lain. Kita harus saling kolaborasi, kita saling berbagi. Apa yang saya tahu saya akan bagikan, apa yang Bapak tahu saya mau belajar. Dengan demikian kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Nah saudara sekalian, jadi di situ Abraham membingkai kemenangannya dengan ucapan syukur. Banyak sedikit ya, semuanya itu cuma titipan Tuhan untuk kita melaksanakan panggilan. Jangan sombong ya. Orang pintar-pintar ngajarin orang, ini ngomong apa sih, dia nggak ngerti. Sementara ada orang ngomong, oh ini sangat aplikatif, saya tidak butuh aplikasi, saya butuh teori terobosan. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Itu sebabnya Tuhan berikan berbagai macam orang. Tidak ada satu orang cocok melayani semua orang. Itu namanya tukang obat pinggir jalan, saudara ya. Saudara pernah perhatikan, saya disuruh Pak Tong dulu waktu sekolah teologi mengamati tukang obat. Saya betul-betul amati, saudara. Ya. Dia bilang, pendeta kalah sama tukang obat. Masa sih itu? Bener loh, saudara. Pendeta khotbah, ada hari Minggu kita begini. Coba kamu belajar tukang obat. Saya pergi ke daerah Glodok, saya nongkrong di situ setengah hari, saudara. Pakai mic yang kemeresek gitu.
Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mari semua berkumpul hari ini. Darah kobra. Darah kobra spesial menyembuhkan segala macam penyakit. Ya, semua mendekat. Yang gondokan semuanya datang ke sini. Yang bisulan semua datang ke sini. Penyakit kulit, penyakit hati semuanya. Satu obat mujarab dari saya. Silakan, harga spesial. Kalau biasanya di toko itu kira-kira Bapak bisa mendapatkan dengan 50.000. Oh, buang-buang jauh semua 50.000. Semuanya akan didapat hanya dengan 20.000 tanpa operasi, tanpa semuanya sembuh. Kira-kira gitu tukang obat. Berarti ini benar ya. Pak Tong bilang kita kalah sama tukang obat, kalah sama tukang sirkus. Pak Tong bilang kalau misalnya orang sirkus ya, atau orang tinju. Dan ladies and gentlemen, right corner, the champion of the world, Mike The Iron Tyson. Ya, benar juga ya gitu ya. Waduh, banyak hal saya perlu belajar gitu. Jadi kita akhirnya belajar, saudara, belajar untuk setiap tempat itu ada hikmatnya. Nah, jadi Abraham mengembalikan dan itu intinya. Cukup dengan semua yang Tuhan berikan. Nah, saudara sekalian, saya tutup dengan siapa sebetulnya Melkisedek. Siapa Melkisedek? Ini tentu saja tema besar hanya dalam beberapa menit, tapi paling enggak saya akan capture sekilas ya. Siapakah Melkisedek? Yang pertama, kalau teorinya orang Yahudi intertestamental itu salah seorang malaikat. Tergantung saudara baca teks apa. Intertestamental itu pembuangan ya. Saudara kalau membaca 2 Enoch misalnya atau teks-teks Qumran, ada yang bilang itu Mikael atau salah satu tentara pembawa bala tentara yang lain. Tetapi kurang cocok ya saudara, karena memang itu sangat berbau apokaliptik khas intertestamental gitu. Jadi kurang mendapat dukungan. Yang kedua mungkin yang lebih tua, kalau saudara suka membaca Midras, saya beberapa kali memperkenalkan misalnya beberapa targum, dan kalau Midras itu Bereshit Rabba ya, itu di situ biasanya tradisi mengatakan itu Sem, karena Sem masih hidup pada waktu itu. Nah, tetapi kelemahan pandangan ini adalah kenapa Musa tidak langsung menyebut nama Sem saja. Oh, dia sudah sangat tua dan sebagainya. Oke, tapi kenapa tidak langsung Sem? Bukankah dia sudah tulis di pasal-pasal sebelumnya? Nah, lalu kemudian yang ketiga, Ambrosius dan beberapa reformator awal misalnya itu mengatakan itu adalah Kristofani, penampakan Kristus sebelum turun ke dalam dunia sebagai inkarnasi ya. Nah, tetapi kalau kita melakukan eksegese terhadap Ibrani 7 ayat 3, jelas di situ penulis Ibrani membedakan antara Melkisedek dan Yesus. Jadi berdasarkan itu tidak bisa. Lalu kemudian yang keempat, posisi Bapak Gereja awal termasuk posisi Calvin ya, bahwa Melkisedek itu betul-betul figur historis. Ya. Dia manusia, dia ada, tetapi dia sekaligus menjadi tipologi dari Yesus Kristus. Nah, ini posisi yang saya juga pegang ya, dipegang oleh para reformator termasuk Calvin. Calvin mengatakan dia figur historis, bukan legenda, bukan bayangan, dia manusia, bukan malaikat, dan bukan juga penampakan Kristus. Dan poinnya adalah dia adalah imam sekaligus raja yang sangat unik, yang lebih tinggi dari Lewi. Diangkat bukan berdasarkan manusia, tetapi berdasarkan keputusan ilahi. Ya, nah ini dari sini kita melihat bagaimana ada raja dan imam sekaligus yang melampaui berbagai etnis, dan di situ Kristus dipermuliakan. Nah terakhir saudara, setelah bagian kedua Melkisedek ditutup dengan raja ketiga, yaitu Raja Sodom. Tepat setelah Abraham mengakui kebesaran Tuhan, iblis si Raja Sodom datang menawarkan tawaran. Persis kayak ini kan, Tuhan Yesus kan, iblis memberikan tawaran, sembah saya sekali semua saya berikan. Nah peperangan ini lebih mengerikan dari peperangan lawan raja-raja saudara. Sudah sukses, lebih halus perangnya dan lebih berbahaya. Kita juga begitu saudara, waktu kita perang melayani di awal jujur, begitu sudah dapat kenikmatan, bahaya sekali. Ya ini kan untuk Tuhan, tapi kita begitu halus saudara di situ. Nah jadi di sini kita melihat ada peperangan kedua yang lebih berbahaya, yaitu Abraham diajak mengencerkan kemenangannya bukan untuk Tuhan, tapi adalah untuk Raja Sodom. Nah saudara sekali lagi ya, nama Tuhan itu begitu pentingnya, kemuliaan Tuhan tidak bisa dibagi.
Tuhan akan membagi kemuliaan kalau dia mau. Tapi kemuliaan Tuhan tidak boleh direbut, karena kemuliaan Tuhan tidak boleh dibagi. Saya kasih contoh ke anak-anak, biasanya anak-anak suka permen, kalau misalnya makan permen dibagi mau. Tapi kalau permennya saya mood, terus orang bilang, Pak Ivan makan apa? Enak. Mau. Nih, gitu ya. Kasih yang baru Pak, enggak, ini, Loh kenapa? Itu enggak boleh dibagi. Nah kan, ada boleh dibagi, ada enggak boleh dibagi. Yang kedua, istri suami tidak boleh dibagi. Kamu kayaknya bahagia ya, puji Tuhan. Istrimu kayaknya baik ya, baik. Boleh berbagi, oh enggak bisa gitu ya. Kurang ajar, lawan saya ya gitu ya. Istri tidak boleh dibagi. Pelit amat 2 minggu aja, enggak bisa gitu ya. Istri tidak boleh dibagi, suami tidak boleh dibagi. Kan begitu saudara. Jadi permen tidak boleh dibagi. Pasangan tidak boleh dibagi. Ada yang eksklusif. Bagi Tuhan kemuliaannya tidak boleh dibagi. Celaka yang merebut, mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saudara sekalian, pelajaran dari Abraham, fokus pada ibadah, fokus memuliakan Tuhan. Konsisten saudara, pasal 13, pasal 14. Meninggikan Kristus. Dan kita mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Dia. Tidak takut tawaran Raja Sodom. Siapa Abraham pilih? Bukan Raja Sodom, tapi Raja Salem. Demikian juga dengan kita. Biar Tuhan menguatkan kita, baik dalam kesulitan maupun dalam kemakmuran. Kita mengutamakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di surga, kami sudah mendengar firman, dan biarlah kami bersama-sama juga boleh bersama dengan seluruh orang kudus melihat firman-Mu dan mengatakan iya, amin. Dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kemuliaan-Mu adalah yang terutama, tidak boleh dibagi oleh siapapun dan juga oleh kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang indah. Biar hati kami terfokus pada Kristus Yesus Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.